Kenapa kita harus selalu dihadapkan pada pertanyaan yang menyudutkan posisi wanita itu sendiri? Otomatis kita juga bertanggung jawab sebagai seorang ibu, dan itu semua adalah masuk dalam satu kategori yang namanya Hai, Assalamualaikum, welcome back to Tana Beauty YouTube channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita nggak usah bahasnya serius-serius dulu, karena video kali ini lah Khadijah mau ditanya-tanyain seputar tentang wanita. Kebetulan kan aku juga wanita. Kira-kira mau ditanya-tanyain apa ya? Simak videonya. Sempurna atau tidak sempurna itu sebenarnya tergantung, kalau pendapat Khadijah ya, sempurna atau tidak sempurna itu tergantung kita sendiri. Kalau kita menganggap diri kita sempurna, ya kita akan merasa diri kita sempurna. Tapi ketika kita tidak merasa, aduh aku kurang ini, aku begini dan begini, ya kita nggak akan pernah menemukan arti dari kesempurnaan itu sendiri. Jadi pada intinya, sempurna adalah ketika kita bisa bersyukur. Jadi ketika kamu merasa bersyukur atas apapun yang ada pada dirimu, maka kamu akan selalu merasa sempurna. Contoh kayak aku gemuk, aku kok kadang jerawatan, aku nggak sempurna, nggak juga kan. Tapi ketika kita, aku gemuk, aku jerawatan, tapi hidupku bahagia karena kita bersyukur. Jadi inti kesempurnaan adalah ketika kamu bisa menerima apa yang kamu miliki dan kamu bersyukur atas apa yang kamu miliki, maka kamu akan merasakan, ya, aku merasa diriku sempurna, kayak gitu. Tips untuk menjadi wanita yang bisa bersyukur: selalu menerima apa yang kita miliki, selalu mensyukuri apa yang kita miliki. Jangan selalu membandingkan dengan orang lain. Itu poinnya. Kalau kita bersyukur, kita nggak perlu membandingkan, oh dia kulitnya putih, oh aku hitam, oh dia langsing banget, oh aku gemuk. Nggak usah kita membandingkan dengan orang lain. Cukup kita menerima apa yang kita miliki, kita jaga, kita rawat, maka insya Allah kita akan merasa apa arti itu syukur. Karena kita selalu menerima, aku gemuk, aku hitam, tapi ketika kita merawat itu, kita menerima, dan kita selalu bersyukur, ya pada akhirnya kita akan bahagia. Kenapa sih wanita harus selalu memilih? Bukankah kita bisa menjalani kedua-duanya? Iya nggak sih? Kata Mbak Najwa kan seperti itu. Kenapa kita harus selalu dihadapkan pada pertanyaan yang menyudutkan posisi wanita itu sendiri? Kalau aku memilih untuk menjalani kedua-duanya, kenapa enggak untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, dan kenapa enggak juga kita untuk menjalani kehidupan berkarir? Why not? Ketika kita bisa menjalani dua-duanya secara seimbang. Alasan yang kuat. Yang pertama, untuk menjadi ibu rumah tangga adalah pilihan yang tidak bisa kita, nggak mungkin nggak pilih. Karena kodratnya wanita ya memang menjadi seorang ibu rumah tangga, punya suami, kita punya tanggung jawab sama suami, kita akan nantinya juga punya anak, otomatis kita juga bertanggung jawab sebagai seorang ibu, dan itu semua adalah masuk dalam satu kategori yang namanya ibu rumah tangga. Menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, itu adalah kodrat seorang wanita yang nggak mungkin kita bisa pisahkan dari kehidupan seorang wanita itu sendiri. Yang kedua, karir. Kenapa tidak wanita kita mandiri secara finansial? Menurut saya sebagai seorang wanita memang wajib mandiri secara finansial. Menurut saya ya. Ya kenapa kak kok harus mandiri secara finansial? Kalau kita bisa mandiri, kenapa kita harus selalu bergantung? Bukan untuk menjadi sombong sebagai seorang istri atau seorang wanita, tapi ada kalanya, nauzubillah min dzalik, ketika kita berkehidupan, kita ditempatkan pada posisi yang sulit dalam rumah tangga. Ketika wanita ini tadi mandiri secara finansial, itu bisa membantu kehidupan berkeluarga juga. Jadi misalkan kayak istrinya ngebantu suami, daripada diem aja di rumah kan, kita bantu suami kita, itu juga bentuk dari pahala. Selama kita mendapat ridho dari suami ya. Jadi selama kita dirodoi, kenapa tidak kita untuk mandiri secara finansial? Nauzubillah min dzalik, misalkan nih ada kayak di rumah tangga perceraian. Kalau kita nggak kerja, kita nggak gimana-gimana, nggak punya apa-apa, ketika cerai,
Dah kita bingung, aku harus ngapain, aku harus gimana. Tapi ketika kita mandiri secara finansial, kita masih bisa survive sebagai seorang perempuan. Ketika dihadapkan pada kenyataan hidup, misalkan suami kita meninggal, nauzubillahi ya, suami kita meninggal, kita punya 5 orang anak. Kalau kita nggak mandiri secara finansial, terus gimana? Kita bergantung pada suami kita dipanggil sama Yang Maha Kuasa, kita udah bingung. Tapi ketika kita bekerja, kita mandiri secara finansial, masih ada harapan untuk tetap bertahan hidup, ada harapan untuk tetap bisa membesarkan anak-anak, kayak gitu. Jadi untuk kalian para wanita, jangan cuma diam di rumah, yuk mandiri secara finansial dengan cara berkarirlah selama masih dalam koridor yang benar. Jadi tetap dalam batasan-batasan yang benar, dan tentunya ridho suami, karena surganya istri itu ya pada ridhonya suami. Pendapat dari suami, why not? Sebelum aku nikah, suamiku udah tahu kalau aku tuh emang pekerja keras. Sebelum aku nikah, suamiku juga tahu aku itu wanita yang fighting, yang selalu berusaha untuk diriku sendiri dan keluarga. Jadi nggak ada alasan untuk dia memotong, menghancurkan mimpi-mimpiku untuk terus berkarya. Jadi suami alhamdulillah ngedukung banget. Bukan karena enak ya, istrinya kan kerja juga gitu, secara finansial jadi aman. Nggak gitu juga. Karena ketika aku milih bekerja, itu pure 100% keuangan yang aku dapat dari kerja itu ya pure itu buat aku. Suami ngasih aku nafkah, tapi kalau yang dari aku kerja, yaitu semuanya aku. Suami nggak ada ikut campur masalah keuanganku. Tapi pada intinya suami itu benar-benar support, karena suamiku tahu kalau aku happy menjalani pekerjaanku. Suamiku juga tahu ketika aku bahagia bisa nyenengin keluargaku. Jadi suamiku nggak pernah menghancurkan mimpi-mimpiku, dan alhamdulillah aku diridhoi, alhamdulillah semuanya lancar. Pendapat orang tuaku ya, so far orang tuaku sangat mendukung aku. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang wanita itu nggak cuman ya kamu di kasur, di dapur, udah gitu aja. Nggak juga. Tapi orang tuaku ngedukung aku 100% karena sebagai seorang wanita kita tuh harus berkembang. Kita punya anak, ketika kita menjadi wanita yang berkarir, kita punya istilahnya kayak nggak cuma diem aja di rumah, kita punya kesibukan. Itu tuh kayak ngedorong anak-anakku nanti juga pola pikirnya pasti dia bukan yang malas-malasan, tapi ya kalian harus jadi anak-anak yang survive. Jadi orang tua aku benar-benar ngedukung aku untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik. Itu kodratnya seorang istri, seorang wanita. Dan yang kedua, untuk menjadi wanita karir yang tidak melebihi batas. Jadi tahu koridor-koridornya di mana. Jadi umiku so far mendukung aku banget, abiku juga ngedukung aku banget. Selama itu positif, ya why not? Suka dukanya pasti berurusan dengan masalah waktu, yes. Kalau aku pribadi karena kerjaanku itu lebih ke mobile, kesana kesini, kadang itu ada waktu dimana aku harus meninggalkan keluarga. Tapi nggak tiap hari guys, jadi misalkan seminggu ya mungkin dua kali kayak gitu. Tapi lain itu aku tetap di rumah, misalkan nggak ada kerjaan ya aku di rumah kayak gitu. Itu sih suka dukanya. Tapi selama kita benar-benar bisa memanajemen keadaan, memanajemen waktu juga, itu nggak akan jadi masalah sih. Karena ketika aku keluar kota, suamiku semuanya udah aku siapin apa-apanya, jadi nggak aku tinggal begitu saja. Kalaupun nanti aku punya anak juga, ya bisa jadi anakku akan sesekali aku ajak. Kalaupun misalkan aku tinggal, pasti ada umiku juga yang akan nemenin anakku, dan itu nggak mungkin setiap hari. Kalau kita udah bener-bener di real life, aku udah punya anak, pasti nanti juga pekerjaan masalah keluar kota pasti juga aku akan menyesuaikan. Jadi nggak setiap hari kayak gitu kerja terus keluar kota juga enggak. Jadi intinya yang utama adalah manajemen waktu dan manajemen keadaan. Jadi kalau misalkan keluar kota ya kita siapin apa-apa buat suami biar kalau ditinggal tetap aman. Tips buat kalian, kalau kalian mau berkarir, yang utama ketika kalian udah berumah tangga, ini konteksnya udah berumah tangga ya, yang perutama adalah support dari suami.
dan ridho dari suami. Ketika suami kalian support dengan apa yang kalian lakukan, go, jalan. Tapi ketika suami kalian mungkin belum support, kalian bisa cari bidang atau gali lagi bisnis atau karir yang akan kalian kembangkan sampai suami itu bisa serk. Kadang-kadang ada suami yang kayak, kamu jangan kerja di kantor, nanti gimana, nggak ada yang ngurusin anak. Udah kamu di rumah aja jaga anak. Nah, berarti poinnya adalah nggak bisa keluar rumah kan. Tapi coba deh, oke, aku nggak boleh kerja di kantor, bisa nggak ya aku kerja di rumah? Gimana caranya? Oh, aku buka bisnis online aja deh. Izin ke suami, papa aku kan nggak boleh kerja di kantor, kalau aku bisnis online boleh nggak? Kalau di rumah selama itu positif nggak masalah. Tuh kan. Jadi pada intinya adalah, yang pertama adalah kalau kita udah berumah tangga itu ridho suami, jadi kita harus izin sama suami. Yang kalau misalkan kita nggak diizinin, nggak diridhoi, coba deh kalian cari peluang-peluang karir yang bisa kalian kembangkan meskipun itu hanya di dalam rumah. Salah satunya Tana Beauty. Ujung-ujungnya promo. Jadi ya, bisnis online itu adalah salah satu bisnis yang cukup menjanjikan ketika kalian bisa istiqomah, kalian bisa yakin untuk bisa berdiri di bisnis ini, maka aku yakin kalian bisa berkembang. Yang penting itu istiqomah. Jadi jangan cuman nunggu orderan, ya nggak gitu juga. Tetap harus ada usaha, promosi ke teman atau apa. Meskipun di rumah lewat WA, lewat line, promosi diri sendiri atau self branding dan lain-lain, itu bisa kok. Kayak gitu sih. Buat kalian para wanita tangguh di luar sana, jangan patah semangat, selalu berjuang, jangan mau kalah sama para lelaki di luar sana. Kalian adalah wanita hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.